Manajemen memori input-output adalah sebuah proses yang bertujuan untuk mengatur dan mengoptimalkan penggunaan memori oleh perangkat input-output pada sebuah sistem komputer, yang melibatkan pengelolaan aliran data yang masuk dan keluar dari perangkat input-output ke dalam memori utama komputer. Dalam manajemen memori input-output, ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan memori oleh perangkat input-output. Manajemen memori input-output berfungsi untuk mengatur keluar masuknya data antara perangkat input-output dan memori utama. Kemudian juga memfasilitasi pengiriman data untuk memastikan apakah proses berjalan dengan baik atau tidak. Selanjutnya, manajemen memori input-output juga menyediakan kontrol akses untuk menghindari konflik agar penggunaan memori yang tersedia terbagi dengan baik. Alokasi memori input-output. Alokasi memori pada manajemen memori input-output adalah proses pemberian memori untuk keperluan operasi input-output pada sistem komputer. Terdapat dua jenis alokasi memori pada manajemen memori input-output, yaitu alokasi memori secara terpusat dan alokasi memori secara terdistribusi. Yang pertama, alokasi memori secara terpusat adalah proses pemberian memori untuk operasi input-output secara terpusat di dalam sistem. Hal ini dilakukan dengan cara membagi memori sistem menjadi dua bagian yang digunakan untuk operasi input-output dan bagian yang digunakan untuk operasi CPU. Alokasi memori secara terpusat dilakukan melalui sistem operasi dan memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa memori tidak terlalu banyak digunakan untuk operasi input-output sehingga menyebabkan performa CPU menurun. Yang kedua, alokasi memori secara terdistribusi adalah proses pemberian memori untuk operasi input-output yang dilakukan secara terpisah di dalam setiap perangkat keras. Setiap perangkat keras seperti hard disk dan kartu jaringan memiliki memori internal yang digunakan untuk operasi input-output. Alokasi memori secara terdistribusi memungkinkan operasi input-output untuk dilakukan tanpa membebani CPU, tetapi dapat memerlukan koordinasi yang lebih kompleks antara perangkat keras dan sistem operasi. Terdapat beberapa teknik di dalam manajemen memori input-output. Yang pertama adalah program input-output. Teknik ini yang paling sederhana karena CPU akan secara langsung mengirimkan data ke perangkat input-output dan akan memberikan respon kembali kepada CPU setelah menerima data tersebut. Lalu ada interrupt driven, adalah teknik yang memungkinkan CPU untuk mengakses memori dan melakukan tugas lainnya sambil menunggu respon dari perangkat input-output. Jadi saat selesai ada pemberitahuan ke CPU sehingga CPU dapat melanjutkan tugas lainnya. Lalu ada direct memory access, adalah teknik yang memungkinkan perangkat input-output untuk mengakses memori langsung tanpa melalui CPU. Jadi perangkat input-output akan meminta akses langsung ke memori dan mengirimkan data sehingga menghemat waktu dan sumber daya CPU. Buffering pada manajemen memori input-output. Buffering adalah sebuah teknik dalam pemrograman komputer yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja dalam operasi input-output. Data yang masuk atau keluar dari perangkat input-output disimpan dalam sebuah buffer sebelum diolah atau ditampilkan ke layar. Proses buffering dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem operasi atau oleh program yang dijalankan. Dalam penggunaannya, buffering memberikan beberapa keuntungan seperti mengurangi waktu untuk membaca atau menulis data, mengurangi jumlah akses ke perangkat input-output, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya komputer. Namun, buffering juga dapat menyebabkan penundaan atau delay dalam pemrosesan data, terutama jika buffer terlalu kecil atau terlalu besar. Terdapat beberapa jenis teknik buffering. Yang pertama, full buffering. Data akan disimpan di dalam buffer hingga buffer penuh, kemudian data baru akan diolah. Yang kedua, line buffering. Data akan disimpan di dalam buffer hingga sebuah baris atau new line terbaca. Yang ketiga, no buffering. Data langsung ditulis pada output atau file tanpa melalui buffer terlebih dahulu. Yang keempat, block buffering. Data akan disimpan di dalam buffer dengan ukuran tertentu atau blok tertentu. Lalu yang terakhir, double buffering. Buffer akan digunakan secara bergantian, di mana satu buffer akan menampilkan gambar, sementara buffer yang lain menyiapkan gambar baru. Selanjutnya, evolusi pada input-output. 1. Prosesor langsung mengatur input-output.
Pada awal pengembangan sistem komputer, input-output dikendalikan langsung oleh prosesor. Prosesor melakukan instruksi input-output secara langsung, memaksa prosesor untuk menunggu hingga operasi input-output selesai sebelum dapat melanjutkan eksekusi program. 2. Perangkat dilengkapi input-output controller. Perangkat keras dilengkapi dengan controller input-output yang berfungsi sebagai jembatan antara perangkat keras dan prosesor. Input-output controller mengatur operasi input-output secara independen dan mengurangi beban prosesor. 3. Perangkat dilengkapi fasilitas interrupt. Interrupt memungkinkan perangkat input-output untuk memberikan sinyal ke prosesor saat operasi input-output telah selesai. Prosesor kemudian dapat melanjutkan eksekusi program tanpa harus menunggu hingga operasi input-output selesai. 4. DMA langsung mengatur transfer data ke memori utama. Perangkat input-output mengirimkan data langsung ke memori utama menggunakan DMA, dan prosesor hanya bertindak sebagai pengawas. 5. Input-output controller sebagai prosesor khusus. Pada tahap ini, input-output controller menjadi semakin kompleks dan dapat melakukan instruksi input-output tanpa campur tangan dari prosesor utama dan meningkatkan performa sistem secara signifikan. 6. Input-output controller memiliki memori lokal. Pada tahap terakhir, input-output controller dilengkapi dengan memori lokal. Memori lokal pada input-output controller dapat menyimpan data yang sering digunakan untuk mengurangi jumlah transfer data yang perlu dilakukan ke memori utama, yang dapat meningkatkan performa sistem secara keseluruhan. Kesimpulannya, manajemen memori input-output adalah proses pengaturan dan alokasi memori pada sistem komputer atau perangkat elektronik yang terkait dengan operasi input-output. Dalam manajemen input-output, teknik buffering digunakan untuk mengatasi perbedaan kecepatan antara perangkat input-output dengan sistem komputer atau perangkat elektronik yang terkait. Teknik buffering melibatkan penyimpanan data dan memori sementara sebelum ditransfer ke perangkat tujuan atau aplikasi. Hal ini dapat membantu dalam mengurangi waktu tunggu antara operasi input-output dan meningkatkan kinerja sistem input-output. Selain buffering, manajemen memori input-output juga melibatkan strategi alokasi memori yang efisien dan pengaturan prioritas operasi input-output yang sesuai. Pemahaman yang baik tentang manajemen memori input-output dapat membantu dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem komputer atau perangkat elektronik yang terkait.